Mengapa saya menjadikan harga saham dan komposisi kepemilikan saham menjadi indikator dalam menyeleksi saham? Pertama, saya akan membahas terkait harga saham lebih dulu. Kenapa saya menjadikan harga saham sebagai indikator dalam menyeleksi saham? Jawabannya sederhana, untuk menghindari saham gorengan. Apakah itu berarti saham gorengan bisa dideteksi dari harga saham? Bisa iya, bisa tidak. Salah satu ciri saham gorengan adalah harganya yang murah. Meskipun bukan jaminan juga kalau harga saham yang murah itu pasti saham gorengan. Kita perlu lihat dulu indikator lainnya. Tetapi akan lebih baik jika kita menghindari saham-saham dengan harga yang sangat murah. Murah di sini bukan dibandingkan dengan harga wajarnya ya. Murah di sini menurut kacamata orang awam. Jika harga suatu saham sangat murah, maka bandar akan mudah dalam memainkan harga sahamnya. Apalagi jika kita perhatikan sejarah harga sahamnya yang tadinya tidur misalnya, tahu-tahu naik seketika. Emangnya berapa harga saham yang perlu diwaspadai? Kalau patokan saya, harganya Rp100 per lembar saham. Saya akan menghindari saham-saham yang harganya di bawah Rp100. Selain memiliki potensi untuk dipermainkan bandar, harga saham di bawah Rp100 rawan untuk turun menjadi Rp50. Kalau saham harganya turun sampai Rp50, saham itu rawan untuk masuk ke skema full call auction atau bahkan dibekukan perdagangannya. Dan kalau sudah masuk ke dalam full call auction, bandar akan semakin leluasa memainkannya. Memang, kalau harganya murah, kita bisa beli banyak lot, tapi akan lebih baik jika kita bisa menghindari risiko yang akan didapatkan. Ingatlah, dalam berinvestasi, kita harus mengamankan uang kita lebih dulu, baru bicara pada potensi keuntungan. Lebih baik kehilangan potensi keuntungan tapi aman atau terhindar dari resikonya dibandingkan harus mendapatkan potensi keuntungan tapi juga masih mendapatkan potensi resiko. Kemudian terkait komposisi pemegang saham, biasanya saham-saham dengan komposisi dimiliki oleh publik atau masyarakatnya lebih dari 50% akan saya jauhi. Kenapa demikian? Coba bayangkan, ada sebuah perusahaan tapi tidak ada instansi atau individu yang dominan di perusahaan tersebut. Dan yang dominan justru publik atau masyarakat. Itu menjadi pertanda bahwa pemilik perusahaan kurang yakin dengan kualitas perusahaannya. Misalnya, kamu punya sebuah perusahaan dan menurut kamu, perusahaan kamu itu bagus secara fundamental dan kinerja. Labanya pun bagus. Apakah kamu rela melepas kepemilikan kamu ke orang lain? Kemungkinan besar kamu malah mengakumulasi saham perusahaan kamu itu kan? Komposisi saham ini juga mengindikasikan seberapa baik manajemen perusahaan. Oke, sekarang kamu sudah tahu mengapa harga dan komposisi saham menjadi indikator untuk menyeleksi saham. Sekarang gimana caranya untuk melihat harga dan komposisi sahamnya? Saya di sini menggunakan broker Stockbit ya. Jadi mungkin buat kalian yang memang pakai broker lain silakan. Tapi saya di sini mencontohkan dengan menggunakan broker Stockbit. Buat kamu-kamu yang memang sudah mendaftar di Stockbit, kamu bisa buka Stockbit di websitenya di stockbit.com. Kemudian kita di bagian search atau di kotak pencarian kita ketikkan saham mana yang mau kita lihat. Contohnya saya pakai saham Astra Auto Parts, kode sahamnya auto ya.
kita pilih Astra Auto Parts, kita klik. Nah, di sini langsung terlihat kan harganya, di sini harganya. Untuk harga sudah terlihat apakah di bawah Rp100 atau di atas. Nah, kalau di atas Rp100, kita bisa lanjut. Kalau di bawah Rp100, kita stop analisanya, kita lanjutkan ke saham yang lain. Karena auto di sini harganya lebih dari Rp100, kita lihat komposisi pemegang sahamnya. Kita ke bagian atau ke menu di yang ada titik 3-nya kalau buka Stockbit dari website ya, atau dari komputer atau PC. Di sini ada titik 3, kita klik. Nah, di sini ada menu profile. Kita masuk ke profile. Kita klik profile, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian shareholders. Kita jumlahkan antara masyarakat warkat dan masyarakat non warkat. Apakah jumlahnya merupakan jumlah saham terbesar atau tidak. Nah, untuk shareholders ini kadang hanya tertulis masyarakat saja, kadang ada yang masyarakat warkat atau masyarakat non warkat saja. Dan kebetulan pemegang saham dari publik atau masyarakat, pemegang saham Astra Auto Parts ini ada dari masyarakat warkat dan juga non warkat. Kalau dijumlah sekitar 20 sekian persen ya, dan itu belum tidak termasuk dominan, karena pemegang saham yang dominan atau paling besar komposisinya ada dipegang oleh PT Astra International Tbk. Tadi pada komposisi shareholders ada kan masyarakat warkat dan masyarakat non warkat. Memang bedanya apa? Bedanya itu masalah pada bukti kepemilikan saja. Jadi sebenarnya perbedaannya itu kalau warkat artinya bukti kepemilikan sahamnya berupa fisik, sedangkan non warkat bukti kepemilikan sahamnya berupa non fisik atau elektronik. Itu sedikit penjelasan tentang perbedaan antara pemegang saham warkat dan pemegang saham non warkat. Nah, baik, itulah tadi cara kita mengetahui atau menggunakan screening tahapan selanjutnya, yaitu melihat harga dan juga komposisi kepemilikan. Nah, sampai di sini dulu tutorial kali ini.